Baik, terima kasih saudara. Senang sekali saya Flanadia dapat menemani Anda kembali dalam Serambi Topik, di mana kita akan membahas isu hangat dan menarik yang diangkat Harian Serambi Indonesia di lapisan headline-nya. Untuk headline hari ini, saudara, Serambi Indonesia mengangkat mengenai kabut asap meluas. Kemudian juga di sini diterangkan foto mengenai paus yang terdampar di Pantai Alunaga. Dan untuk membahas hal ini, mengapa kemudian Serambi mengangkat ini menjadi headline, sudah hadir bersama kita Bung Yarmen Dinamika, redaktur pelaksana Harian Serambi Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Bung Yarmen. Selamat sore, Nana. Bung Yarmen, langsung saja, ini mengapa kita lantas mengangkat mengenai kabut asap yang meluas ini menjadi headline, Bung? Ya, sebetulnya berita tentang kabut asap 3 atau 4 hari lalu berturut-turut kita tulis dan kita muat, tetapi kita masukkan di halaman dalam karena skopnya masih terlalu kecil untuk satu kecamatan atau satu kabupaten. Tapi kemarin sore kita dapat laporan dari teman kita di Aceh Barat plus Nagan Raya, ternyata cakupan wilayah yang terkena kabut asap itu sudah semakin luas, sudah mencakup 2 kabupaten gitu. Bahkan sudah mengarah juga ke Aceh Barat Daya gitu. Atas dasar itu kita lihat dampaknya. Dampaknya pertama pasti mengganggu penglihatan, jarak pandang menjadi memendek, ya, tidak terlalu panjang, tidak terlalu jauh. Terus kemudian banyak orang yang sudah mengalami sesak napas, dan ternyata ada puluhan siswa yang pingsan atau tumbang gara-gara terpapar asap yang kadarnya melebihi ambang batas gitu. Bahkan sampai tadi malam ada satu anak namanya Nadi Aina, 14 tahun, siswi SM Sen, Ulang Balai, Kecamatan Salatiga, itu masih dirawat karena sempat muntah-muntah setelah pening atau pusing gara-gara kabut asap. Tadinya dia masuk 2 orang, tapi yang laki-lakinya agak lebih tegar, sudah keluar. Sampai hari ini, tadi pagi dicek, dia juga masih di rumah sakit. Nah, yang juga menarik adalah fenomenanya, karena kabut asap, orang di sana tahu bahwa mereka membutuhkan masker. Jadi kan tempat yang paling mudah mendapatkan masker, mereka kan ke puskesmas, apotek mungkin jauh. Akhirnya sampai kemarin siang, stok masker di beberapa puskesmas dalam beberapa kecamatan yang ada baik di Aceh Barat maupun di Melabu, di Aceh Barat maupun di Nagan Raya, itu habis gitu. Sudah habis, tidak ada lagi. Sampai tadi pagi kita beri penugasan baru kepada wartawan kita untuk mencari tahu apakah puskesmas sudah mendapatkan pasokan masker baru untuk mengantisipasi deraan kabut yang sampai saat ini masih terjadi. Tapi apa penyebab sebenarnya dari kebakaran hutan ini, Bung? Ya, polisi turun tangan bersama, seperti beritanya, TNI dan Polri turun tangan untuk padamkan api. Di dalam berita ini ada Pak Kapolres dari Aceh Barat menyatakan kita sedang menyelidiki penyebabnya. Dugaan sementara adalah pertama karena kemarau. Ini pun di Subuh Salam tanpa ada yang bakar, kebun sawitnya terbakar sendiri gitu. Karena yang namanya lahan rumput sabana itu kan biasanya terlalu garing dia kalau udah panas terus 3 minggu berturut-turut tidak turun hujan, tambah cahaya matahari yang sangat panas, terjadi terbakar. Titik-titik api ini kemudian menyebabkan lahan banyak yang terbakar. Tapi di Subuh Salam seperti itu, kebun sawit terbakar gara-gara panas yang luar biasa. Sedangkan di sini ada indikasi orang membuka lahan untuk kebun atau untuk ladang dengan cara membakar hutan, gitu, atau semak belukar. Nah, ini yang sedang dicari oleh Pak Kapolres. Mudah-mudahan bisa ditemukan siapa pelakunya. Dan bukankah secara nasional juga Pak Jokowi pernah bilang siapapun yang melakukan pembakaran hutan berakibat pada kabut asap itu diproses secara hukum. Sudah sejauh mana penanganan untuk kebakaran hutan ini sendiri? Ya, TNI bersama aparat Polri tambah warga ada sekitar 150 orang melakukan pemadaman secara manual gitu. Jadi belum begitu terkoordinir dengan baik, apalagi kan kawasan yang terbakar itu biasanya akses jalan mobil pemadam kebakaran ke situ susah. Kalau seandainya dekat itu mudah kan, dengan selang dengan panjang 200 meter atau 100 meter itu bisa disemprotkan air. Tapi ini masalahnya ada yang kebakarannya agak di tengah, jauh dari jalan, sehingga cara-cara manual yang masih dilakukan kemarin gitu, misalnya dengan ambil pelepah kelapa atau dahan-dahan, ranting-ranting untuk memadamkan api. Baik, kembali lagi tadi Bung Yarmen menyebutkan bahwa pasokan untuk masker ini berkurang. Seperti itu, apakah sudah ada langkah dari pemerintah sendiri untuk mengantisipasi hal ini, Bung?
Ya, kalau sampai kemarin bukan berkurang, habis. Stoknya itu habis. Ya. Terus kemudian sampai sore orang datang, puskesmasnya nggak bisa beri apa-apa lagi karena maskernya sudah tidak ada stok. Tadi pagi wartawan kita tugaskan memantau bagaimana ketersediaan masker itu di sana. Apakah misalnya dengan membaca berita kita, kepala puskesmasnya proaktif untuk pergi ke dinas kesehatan, atau sebaliknya dinas kesehatan tanpa diminta langsung datang aja, karena memang kawasan ini beberapa kecamatan di wilayah ini kabupaten yang bertetangga ini antara Aceh Barat dengan Nagan Raya, dua-duanya mengalami krisis itu tadi, krisis masker gitu. Artinya masyarakat tetap ingin beraktivitas, tetapi mereka ingin memastikan bahwa mereka tidak sampai menghirup udara atau oksigen yang sudah terkontaminasi dengan kabut asap itu. Kebakaran hutan ini tidak hanya sekali sebenarnya setiap terjadi. Tahun lalu juga ada. Iya, kan? setiap tahun. Mengapa tidak ada aksi preventif seperti itu agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali? Seharusnya imbauan itu harus dilakukan terus-menerus gitu. Jangan sekitar bulan Juni atau bulan Juli aja. Ini kan memang bulan-bulan kritis untuk keadaan hutan, di mana musim kemarau 3 minggu, 4 minggu sampai 1 bulan tidak turun hujan, itu paling padang sabana atau ilalang, semak belukar yang kering itu paling mudah terbakar memang gitu. Ya, antisipasinya adalah mengingatkan masyarakat supaya jangan buang rokok sembarangan. Jadi biasanya kan pelintas atau pengemudi umumnya L300 atau apalah gitu kan, habis merokok kan buang saja. Puntung rokok itu berarti sangat berpengaruh ya, Bung? Oh iya, kalau karena terbuangnya ke kawasan yang sudah garing, misalnya sudah sangat kering, rumputannya gitu. Baik, Bu Nyamin, kita beralih ke berita satunya lagi. Di sini ada mengenai paus yang terdampar di pantai Alun Naga ini. Bagaimana penanganannya saat ini? Iya, ini memang berita menarik ya, tidak penting tapi menarik. Sejak hari Rabu sore kemarin, hari lalu, itu warga berduyun-duyun pergi ke Alun Naga. Alun Naga ini satu kawasan masih di kota Banda Aceh. Di sana terdampar seekor paus yang lumayan panjang, belasan meter. Ini jenis sperm whale, jenisnya gitu. Terus kemudian hanya bertahan beberapa jam, paus ini kemudian mati. Tapi karena masih berada di laut, tetap menarik jadi objek yang menarik perhatian masyarakat. Terus kemudian para fotografer juga datang ke sana untuk memotretnya karena ini adalah objek yang menarik secara fotografi. Sampai kemarin sore kita udah dapat kabar karena nggak mungkin juga dibiarkan dia mati di situ tanpa ditanam. Akhirnya bangkai dari ikan paus besar ini dikuburkan di Alun Naga, tidak jauh dari tempat dia terdampar. Jadi masih dalam satu kawasan gitu. Berarti saat ini sudah dikuburkan seperti itu? Kemarin sore sudah dikuburkan, tapi foto ini kita ambil sekitar pukul 12 siang sebelum penguburan. Sekitar 4 jam kemudian baru ada proses penguburan. Tidak adakah tanda-tanda penyebab seperti itu mengapa paus ini bisa terdampar di pantai Alun Naga seperti itu? Ada bagian organ tubuhnya yang kemudian diambil oleh petugas dari Dinas Perikanan untuk diperiksa di laboratorium kesehatan, di laboratorium perikanan untuk memastikan ini apakah keracunan atau apa gitu. Indikasi pertama arus kemarin itu arus terlalu tajam, angin juga terlalu kencang, arahnya memang ke arah sini. Jangan-jangan memang paus ini terseret arus ditambah dengan terpaan angin gitu. Kemarin salah satu indikasinya adalah berita di halaman 3 yang ada kaitannya. Ini sebuah becak sedang diparkir di dekat Alun Naga, tiba-tiba masuk ke dalam laut, ya, jatuh ke bawah karena tiupan angin. Itu menandakan anginnya sangat keras di kawasan itu. Ya, baik Bu Yanmen, terima kasih untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik, kembali ke studio.